Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, senang sekali berjumpa dalam YouTube channel Fakultas Syariah YN Pontianak. Dalam hal ini khusus mata kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Hari ini kita akan membahas materi tentang legal English. Mahasiswa yang berbahagia, apa itu legal English? Jika kita lihat pada slide di samping ini, mata kuliah legal English bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa mampu memilih dan menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum konvensional, khususnya hukum yang menjadi peraturan dan perundang-undangan. Apa saja yang menjadi bagian pembahasan dalam legal English? Tentunya ada dua analisis bahasa. Yang pertama adalah linguistik dan yang kedua adalah discourse. Sehingga ada dua analisis, linguistic analysis and discourse analysis. Pada poin-poin linguistic analysis, mahasiswa akan belajar tentang fonetik, morfologi, sintaktis, dan semantik. Dan untuk discourse analysis, mahasiswa akan belajar bagaimana menghubungkan kata dan frasa dalam sebuah teks, percakapan, atau dialog sehingga mendapatkan kesimpulan makna secara mendalam sesuai dengan konteks kalimat atau percakapan. Baik, selanjutnya silakan lihat slide di samping ini. Ada pengertian atau definition dari legal English itu sendiri. Legal English reflects the mixture of languages that has produced the English language generally. Jadi, legal English itu khusus pada kajian bahasa Inggris hukum, mencerminkan campuran bahasa yang telah diproduksi oleh bahasa Inggris secara umum. Dan kita bisa lihat juga pada slide di samping ini bahwa legal English terfokus pada technical words and phrases, ya, teknis kata-kata dan frasa-frasa kepada makna yang khusus digunakan untuk bahasa hukum. Silakan lihat slide di samping ini bahwa sejarah dari adanya legal English pertama adalah dari pengaruh invasi Norman ke daerah kekuasaan Inggris, yang mana invasi itu membawa pengaruh bahasa Prancis dan Latin. Dan dia berbaur bersama bahasa Inggris asli yang digunakan oleh masyarakat Inggris. Nah, sehingga terjadilah pencampuran, ya, penggunaan beberapa kosakata dari bahasa Inggris umum berubahlah menjadi kosakata dan struktur bahasa sesuai dengan kebutuhan oleh para penegak hukum atau para profesi hukum yang telah masuk ke dalam wilayah Inggris. Nah, dari situlah kita mendapatkan beberapa terminologi yang terbentuk dari sebuah glosarium kosakata yang bisa Anda baca pada kamus kosakata bahasa Inggris seperti di samping. Di situ adalah The Essential Law Dictionary karya Amy Hackney Blackwell dan juga ada Barron's Law Dictionary. Nah, itu di situ banyak sekali, sekitar lebih dari 5.000 legal terms clearly defined and documented with citations. Nah, jadi ada banyak sekali terminologi bahasa untuk hukum yang menggunakan bahasa Inggris. Sebagai contoh, bisa Anda lihat di samping ini bahwa untuk penggunaan kosakata bahasa Inggris hukum, kita bisa bedakan antara
legal English and ordinary English. Nah, legal English di sini bisa kita lihat dari 3 contoh, yaitu kata consideration, construction, dan kata redemption. Nah, dari 3 kata ini memiliki arti yang berbeda jika kita hubungkan dengan ordinary English atau bahasa aslinya. Kalau dari ordinary English bermakna consideration adalah pemikiran yang cermat atau fakta yang diperhitungkan. Nah, kalau di legal English ternyata consideration itu dimaknai sebagai pertimbangan atau penting untuk sesuatu kegiatan validitas. Validitas apa? Validitas kontrak. Nah, sehingga menjadi berbeda konteksnya ketika menggunakan consideration pada kalimat untuk Inggris secara umum dan kalimat untuk Inggris hukum. Kemudian tadi contoh yang kedua adalah construction. Ketika kita menggunakan kata construction untuk general English, kita fungsikan sebagai tindakan membangun. Nah, namun ketika kita gunakan untuk legal English, consideration menjadi bermakna interpretasi. Nah, dan contoh yang ketiga adalah redemption. Ketika kita gunakan redemption pada ordinary English, konteksnya akan berbeda. Redemption di sini adalah penebusan. Nah, istilah penebusan biasanya kita gunakan pada agama tertentu, yaitu Kristen, agama Kristen, salvation. Jadi penebusan dari umat Kristiani sebagai keselamatan, ya. Nah, namun untuk legal term ternyata redemption itu bermakna pengembalian atau kepemilikan kembali dari properti yang ditawarkan sebagai jaminan atas hutang atau biaya kredit jangka panjang. Nah, jadi maka dari itu sangat berbeda sekali konteksnya ketika legal English kita fungsikan sebagai bahasa hukum dan bahasa itu sendiri kita fungsikan sebagai bahasa Inggris secara umum. Mari kita belajar legal English supaya hasanah wawasan kita terhadap kosakata bahasa Inggris untuk hukum semakin meningkat. Happy learning and keep going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.